Ya pemirsa, gelombang pertama jemaah haji Indonesia resmi masuki kota Mekah. Kedatangan 12 kloter perdana menandai dimulainya rangkaian utama ibadah haji. Kota suci Mekah resmi menerima kedatangan tamu Allah dari Madinah pada Kamis siang waktu setempat. Dua kloter perdana yang memasuki kota Mekah yakni YIA yaitu asal Yogyakarta dan JKG yaitu asal Jakarta. Ratusan jemaah Indonesia kloter pertama menginap di hotel kawasan sektor 7 wilayah Misfalah. Memastikan keamanan selama ibadah, penyisiran ulang kamar bagi jemaah lansia atau risiko tinggi menjadi prioritas petugas haji. Rombongan jemaah haji dijadwalkan menuju Masjidil Haram sore hari untuk menunaikan tawaf dan sa'i. Sementara itu, Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Madinah memberangkatkan pasien menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Para pasien berangkat dengan didampingi 1 dokter dan 1 perawat. Tiga jemaah haji Indonesia yang menjalani perawatan di KKHI Madinah mulai diberangkatkan menuju Mekah. Jemaah bisa diberangkatkan karena kondisi kesehatannya dinyatakan membaik dan layak untuk dipindahkan. Para pasien yang dievakuasi sudah melalui pemeriksaan dan mendapat izin dari tim dokter. Iya, ini ada 3 jemaah kita yang akan dibawa ke Mekah. Ini yang pertama ada 2 kondisi penyakit DM dengan pos diberi demam. Jadi ada ulkus di kakinya. Yang satunya adalah penyakit paru obstruksi kronis yang eksaserbasi, namun saat ini sudah kondisinya stabil. Jemaah diberangkatkan dengan ambulans dengan didampingi oleh 1 dokter dan 1 perawat. Selain membawa paspor, visa, dan kartu nusuk, petugas juga menyiapkan obat-obatan dan bekal makanan selama perjalanan. Ketiga jemaah yang diberangkatkan telah mengenakan pakaian ihram dan akan mengambil miqat di Bir Ali tanpa turun dari ambulans sebelum bertolak ke kota Mekah. Saat ini tercatat sekitar 48 jemaah haji Indonesia masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Petugas berharap seluruh jemaah kembali sehat dan dapat mengikuti puncak Ar-Muzna. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini suasana jelang ibadah haji di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan jurnalis Indonews TV, Eti Juwitasari di Madinah, Arab Saudi. Ya Eti, mengingat saat ini cuaca panas di Arab Saudi, bagaimana dengan persiapan jamaah calon haji dan sudah ada berapa kloter jemaah yang menuju Mekah? Silakan Eti. Ya, inilah dan hari keempat pendorongan dari Madinah menuju ke Mekah sudah ada 45 kloter jamaah haji yang tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Nantinya secara bertahap para jamaah haji tersebut akan melakukan atau melaksanakan umroh wajib. Biasanya umroh wajib akan dilaksanakan pada pagi ataupun pada sore hari. Jadi jemaah haji Indonesia menghindari untuk melaksanakan umroh pada siang hari. Dikarenakan pada siang hari udara atau cuaca cukup terik di Mekah Arab Saudi hingga menyentuh di angka 38 derajat Celcius. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan bagi para jamaah haji Indonesia. Dan untuk kedatangan di Bandara Madinah Arab Saudi ini sudah ada 192 kloter yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan jumlah jamaah sebanyak 74.000 jamaah. Yang baru saja tiba ini di belakang saya ini berasal dari LOP 9 atau berasal dari embarkasi Lombok. Kita akan tanya-tanya ya bagaimana kesannya nih sudah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi ini. Halo Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Lombok, dari Lombok. Kota 9 ya Bu ya? Itu gimana nih perasaannya nih kalau tiba di Madinah? Kalau kamu akan sampai itu sebenarnya bakalan kamu beri dari mana?
dan deteksi akan dan membayarkan sekitar. Masya Allah. Ini rencananya nanti mau kemana aja nih selain melaksanakan ibadah. Oke. Ini usia udah berapa, Bu? 68 tahun pemirsa, masih sehat, Bu? Amin. Kita doakan bersama semoga Ibu bisa sehat beserta para jemaah haji lainnya di belakang saya juga semuanya sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah haji, rangkaian ibadah haji dengan baik. Kembali ke rekan Indra. Baik, terima kasih Eti atas laporan Anda langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat selalu Eti di sana. Ya pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mencabut izin operasional kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Nur Haramain menyusul kecelakaan bus yang mengangkut jamaah kloter 2 embarkasi Surabaya di Madinah. Sanksi berat ini diberikan lantaran kelompok bimbingan ibadah haji KBIH Nur Haramain dinilai melanggar aturan keselamatan hingga memicu kecelakaan bus yang mengangkut jemaah haji embarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo. Bus yang mengangkut jemaah haji kloter 2 ini mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Mahnet, Madinah saat rombongan hendak melakukan ziarah. Pencabutan ini akan diberlakukan segera setelah proses operasional haji tahun ini selesai. Keputusan ini diambil setelah KBIH tersebut terbukti melakukan kegiatan city tour atau ziarah yang tidak resmi dan tanpa izin PPIH. Padahal aturan telah tegas melarang kegiatan wisata sebelum rangkaian ibadah utama atau Armuznah selesai dilaksanakan. Meski izin dicabut, nasib jemaah yang sudah terdaftar tetap terjamin. Para jemaah ini nantinya akan dialihkan atau dititipkan ke KBIH lain yang resmi dan terpercaya. Sebenarnya sudah sejak dulu bahwa pelaksanaan ziarah di Madinah itu atau di Mekah itu tidak boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan Armuznah. Nah kemarin ternyata sudah ada yang melaksanakan itu, sehingga peringatan keras kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Haji bahwa mereka yang melaksanakan city tour sebelum pelaksanaan Armuznah izinnya akan dicabut. Memasuki fase awal rangkaian ibadah di Tanah Haram, jemaah haji Indonesia mulai bergerak secara bergelombang menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Perjalanan spiritual ini mendapat pengawalan ketat dari petugas termasuk penyediaan bus, sholawat, dan pendampingan kursi roda khusus lansia demi menjaga keselamatan tamu Allah. Denyut nadi peribadatan jemaah haji Indonesia di kota Mekah mulai berdetak kencang. Setelah beristirahat cukup di hotel, rombongan jemaah bergegas menuju Masjidil Haram untuk menunaikan rukun umroh wajib. Mobilitas ribuan tamu Allah ini difasilitasi sepenuhnya oleh armada bus sholawat yang beroperasi secara non-stop dari sektor pemukiman. Dengan tertib, para jemaah memasuki bus yang akan mengantarkan mereka menembus jalanan kota suci menuju titik pemberhentian terdekat dengan area Ka'bah. Setibanya di terminal, gelombang jemaah Indonesia langsung menyatu dengan lautan manusia dari berbagai belahan dunia. Mereka melangkah pasti menuju pelataran Masjidil Haram untuk memulai putaran tawaf dan sa'i. Momen tawaf ini menjadi puncak emosional bagi banyak jemaah yang baru pertama kali menatap kemegahan Baitullah secara langsung. Kehusyuan ibadah terus terjaga berkat kesigapan para petugas yang bersiaga di berbagai titik untuk memastikan rombongan tidak terpisah. Perhatian ekstra secara khusus diberikan kepada jemaah lanjut usia dan kelompok resiko tinggi selama prosesi umroh berlangsung. Petugas Haji Indonesia tanpa lelah mendorong kursi roda para jemaah lansia agar mereka tetap bisa menyelesaikan seluruh rangkaian rukun umroh dengan sempurna.
Sentuhan humanis ini tidak hanya berhenti pada bantuan fisik semata. Petugas juga berbincang dan memberikan dukungan moral kepada jemaah untuk menghapus kecemasan mereka. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindonews, Tim MCH 2026 melaporkan. Petugas haji menerapkan strategi jemput bola untuk melayani kedatangan jemaah kloter perdana yang menempati Hotel Al-Hidayah di Sektor 10 Aziziyah. Meski menjadi akomodasi terbesar dengan kapasitas 21.000 orang, kemegahan fasilitas dan pelayanan proaktif petugas berhasil memberikan rasa nyaman bagi tamu Allah untuk fokus beribadah. Kesibukan luar biasa mewarnai lobi Hotel Al-Hidayah saat menyambut ketibaan 393 jemaah kloter perdana dari Jakarta dan Banten 1 pada Jumat siang waktu setempat. Bangunan dengan 10 menara ini merupakan jantung operasional Sektor 10 yang diproyeksikan menampung lebih dari 21.000 tamu Allah. Menghadapi skala kedatangan yang masif, petugas haji menerapkan strategi jemput bola secara agresif. Seluruh barang bawaan langsung diambil alih oleh petugas agar jemaah bisa segera melenggang menuju lobi. Pelayanan yang cepat dan terbuka ini langsung meninggalkan kesan mendalam bagi jemaah, terutama jemaah yang menunggu keberangkatan hingga belasan tahun. Yang saya lihat mereka itu berkeliling membantu jamaah kalau mendapatkan kesulitan. Terus yang kedua, informasi-informasi yang dibutuhkan jamaah itu juga bisa kami peroleh dengan mudah. Misalnya hotelnya di mana, lantainya di sebelah mana, kemudian bagaimana kami mendapatkan koper pelayanan di hotel dan seterusnya. Bukan hanya soal kemudahan akses informasi, kualitas pelayanan juga dibuktikan lewat kesiagaan petugas dalam mendampingi kelompok rentan. Tanpa menunggu diminta, petugas dengan sigap mendorong kursi roda para lansia dan memandu mereka hingga ke depan pintu kamar masing-masing. Seluruh manuver pelayanan humanis ini didukung penuh oleh infrastruktur akomodasi yang modern. Kepala Sektor 10 memastikan Hotel Al-Hidayah telah dilengkapi sarana yang mampu mengobati rasa lelah para jemaah. Alhamdulillah dengan fasilitas yang luar biasa, dengan berbagai fasilitas yang memanjakan jamaah haji dari Indonesia. Insya Allah Bapak Ibu jamaah haji akan dibuat nyaman oleh layanan di Sektor 10. Sinergi antara kemegahan infrastruktur dan ketulusan pelayanan petugas ini menjadi bantalan pertama yang menghapus kecemasan para tamu Allah. Dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi secara paripurna, jemaah kini bisa sepenuhnya memusatkan energi dan pikiran mereka untuk menjalani rangkaian ibadah di Tanah Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindonews, Tim MCH 2026 melaporkan. Mbah Margiono, jemaah calon haji tertua berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta tiba di embarkasi YIA di Kabupaten Kulon Progo. Bersama 360 jemaah lainnya, Mbah Margiono diberangkatkan bersama kloter 9 dari Kabupaten Bantul. Inilah Mbah Mardi Jiono atau yang biasa disapa Mbah Mardi, jamaah calon haji asal Bantul yang berusia 103 tahun. Ia dinobatkan menjadi calon haji tertua di embarkasi Yogyakarta International Airport YIA pada musim haji 2026 ini. Bersama kloter 9 Kabupaten Bantul, Mbah Mardi diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Minggu. Mbah Mardi akhirnya dapat menunaikan ibadah haji setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Tekad kuatnya terwujud berkat menabung selama 30 tahun serta pengorbanannya menjual ternak sapi yang selama ini ia pelihara. Edi Purwanto, Ketua Kloter 9 mengatakan telah menyiapkan petugas pendamping selama Mbah Mardi menunaikan rukun Islam kelima. Itu berangkat sendiri atau ada pendampingnya? Berangkat sendiri. Sehingga kami harus menyiapkan pendamping yang dari rombongannya. Kita sudah siapkan semuanya, lansia yang memang perlu pendamping dan tidak ada pendampingnya, itu kami sudah berkomitmen untuk mendampingi mereka yang sudah tua itu. Terus kondisi kesehatannya Mbak Mardi seperti apa Pak? Istitoah dan dinyatakan sehat, bahkan tadi saya lihat tertawa terus dengan ceria, siap untuk melaksanakan ibadah haji. Kisah Mbah Mardi menjadi inspirasi bahwa keterbatasan usia bukanlah penghalang untuk mewujudkan niat suci menunaikan ibadah haji.
dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, Anyus melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah dan serangan personal ke kepala negara. Video itu diunggah Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Inilah pernyataan resmi dari Komdigi 1 Mei 2026 di akun media sosial Kemkomdigi. Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, menyatakan bahwa salah satu video yang diunggah oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat berisi dugaan hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian yang diduga diarahkan ke kepala negara. Komdigi menilai ruang demokrasi digital merupakan ruang adu gagasan, bukan ruang memproduksi konten kebencian yang menyerang martabat manusia manapun. Komdigi akan mengambil langkah sesuai undang-undang yang menyebut siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan, mentransmisikan video secara sadar telah melakukan pelanggaran hukum. Sebelumnya muncul video dari Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang memberikan sejumlah pendapatnya terkait persoalan akhlak pemimpin. Dalam video ini Amin menegaskan persoalan akhlak seorang pemimpin dan orang-orang di lingkaran terdekatnya bukan semata urusan privat. Amin mengklaim mengarahkan perhatiannya pada isu yang ramai diperbincangkan publik. Isu video Amin Rais ini dinilai Komdigi sebagai bentuk konten video dengan dugaan hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian yang diduga diarahkan ke kepala negara. Peringatan Hari Pendidikan Nasional digelar di Paniai, Papua Tengah. Ratusan pelajar dan tenaga pendidik turut merayakan dengan semangat kebangsaan. Sebanyak 700 siswa bersama guru dan tenaga pendidik di SMP YPPGI Enarotali, Paniai, Papua Tengah mengikuti rangkaian kegiatan peringatan 1 Mei. Kegiatan ini dipadukan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional untuk menanamkan nilai kebangsaan sejak dini, serta menegaskan komitmen generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI. Para guru menilai kegiatan ini mampu membangun karakter, meningkatkan kepercayaan diri, serta menumbuhkan semangat belajar siswa. Dan kami SMP PPGI dan kepala sekolah, guru-guru, kami sangat apresiasi buat kegiatan yang kami sudah lakukan di SMP PPGI. Sementara itu, aksi damai memperingati kembalinya Papua ke pangkuan NKRI pada 1 Mei 2026 diperingati ribuan warga di Nabire dan Mimika. Momentum ini menegaskan komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan negara. Di Nabire dan Mimika, hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI diperingati secara damai oleh ribuan warga yang tergabung dalam Barisan Merah Putih Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan terhadap keutuhan negara serta penolakan terhadap segala bentuk perpecahan dan provokasi. Momentum 1 Mei merupakan bagian penting sejarah integrasi Papua ke NKRI. Mereka pun menegaskan komitmen untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Datang belakangan, Papua sudah ada dalam mimpi besar Indonesia. Lebih dari 1.000 anggota pramuka mengikuti Patriot Scout Competition 3 yang digelar di Stadion Banteng Ribon, Kota Tangerang. 1.200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia antusias saat menunjukkan keterampilan mereka. Berbagai kategori diperlombakan dari kompetisi ini, mulai dari kedisiplinan, kerjasama tim, hingga teknik bertahan hidup di alam bebas. Setelah
seharian mengikuti kompetisi, ajang ini ditutup dengan malam inaugurasi. Sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak Pramuka Indonesia ke-114, Sri Sultan Hamengkubuwono 09. 9 maksud kami. Sebuah memori, sebuah jejak langkah seorang Stadion Benteng 25 April. Ya pemirsa, PT MNC Asset Management bersama Bank Neo Commerce kembali menggelar rangkaian roadshow seminar literasi keuangan di berbagai daerah di Indonesia. Literasi keuangan bertujuan untuk memberikan pemahaman ataupun sangat minim risiko, yakni reksadana. PT MNC Asset Management bersama Bank Neo Commerce kembali melanjutkan rangkaian kegiatan literasi keuangan bertajuk Strategic Outlook Preserving and Growing Wealth in Volatile Markets di Surabaya, Jawa Timur. Literasi keuangan ini memberikan wawasan mendalam kepada para nasabah Bank Neo Commerce mengenai navigasi investasi yang tepat di tengah fluktuasi pasar saat ini akibat konflik global yang berkepanjangan. Dalam seminar ini menjelaskan reksadana menjadi salah satu investasi minim risiko yang dapat menjadi solusi tepat bagi masyarakat Indonesia untuk menginvestasikan uangnya dengan aman. Kita lihat potensinya di tengah ketidakpastian yang cukup tinggi saat ini dan juga tren suku bunga deposito yang turun bahkan stuck gitu ya. Jadi reksadana pendapatan tetap ini bisa menjadi salah satu pilihan khususnya yang ada di Bank Neo Commerce. Kita di sini menjual produk MNC Dana Syariah yang mana reksadana pendapatan tetap berbasis syariah berdasarkan fund exit di bulan Maret 2026. Historical performance one-year-nya di 7,77% net per tahun. Ini adalah untuk keamanan, kenyamanan bagi nasabah agar lebih banyak menggunakan segala fitur dan layanan yang ada di aplikasi mobile ini. Jangan takut menghadapi ketidakpastian dan investasilah secara cerdas, jangan secara spekulatif tapi dengan konsistensi. Melalui sinergi ini, MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce berharap dapat terus mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri dalam berinvestasi, serta mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.